Oke, boleh kita kasih tepuk tangan dong untuk penampilan tari Lilin Siwa yang dipersembahkan oleh Sanggar Ger. Oke, kalau gitu saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih terkesima kayaknya Bu Masih Fitri. terkesima. Masih terhipnotis dengan penampilan barusan. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam acara Ragam Palembang, di mana nanti kita akan membahas tentang apa saja ragam-ragam ataupun yang ada terdapat di kota Palembang, terutama terkhusus tentang kebudayaan dan keunikannya. Tapi sebelum itu, saya Swana Rahmat Putra izin dulu ini, sebelum memulai acara kita, izin untuk lepas masker Bu Fitri. Oh iya, boleh. Karena kita semua sudah sesuai dengan protokol kesehatan, hari ini acara terlaksana. Yang penting sudah vaksin juga. Iya, Sudah vaksin juga Ibu Fitri. Oke, Bunda Eli boleh juga lepas maskernya? Biar lebih enak kita ngobrolnya. Iya. Oke. Tadi seperti yang sudah disinggung di awal, kita akan membahas tentang ragam-ragam kebudayaan dan juga tentang keunikan yang ada di kota Palembang. Nah, di sini kita sudah kehadiran ada Ibu Fitrianti Agustinda SH selaku Wakil Wali Kota Palembang. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi kabarnya, wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Baru Alhamdulillah. pulang dari aktivitas langsung ke sini. Nengok Luar biasa, anak-anak. suatu kehormatan ini. Dan juga langsung disuguhkan dengan penampilan yang apik sekali Bu ya. Betul sekali. Dan ada juga di sini budayawan kita, Maestro Tari Kota Palembang yang sudah tidak diragukan lagi tentang pengalaman dan pengetahuan tentang tariannya. Ada Bunda Eli. Assalamualaikum Bunda. Salam. Apa kabarnya Bunda? Alhamdulillah, amin. Sehat. Bunda katanya lagi sibuk juga Bunda ya? Lagi banyak kegiatan juga membina sanggar dan lain-lainnya Bunda ya? Iya, Tapi masih sempat juga sama kayak Ibu Fitri menyempatkan untuk hadir di sini membahas tentang tema kita hari ini tentang kelestarian tari. Tepuk tangannya dong, boleh? Iya. Dan kami mengingatkan juga bahwa acara kita hari ini terlaksana tetap dengan protokol kesehatan. Boleh dilihat semuanya penonton yang hadir hari ini pakai masker, sudah cuci tangan dan menggunakan hand sanitizer semua ya? Sudah? Sudah vaksin semua tentunya? Sudah. Ayo kita laksanakan vaksin supaya corona ataupun COVID-19 ini cepat pergi dari kota Palembang dan Indonesia pada khususnya, Ibu ya. Sekali. Oke, tema kita hari ini tentang kelestarian tari, dan di awal pun kita sudah menyaksikan tadi itu tari Lilin Siwa Bunda Eli ya. Bunda Eli, tari Lilin Siwa tadi saya sedikit dari awal agak bingung. Ini kok kayak ada mistis-mistisnya apa ya pakai lilin atau apa? Rupanya tidak. Rupanya itu bentuk keindahan dari sebuah tarian. Yang mana kalau kita biasa lihat tarian itu energik, banyak gerakan-gerakan yang sedikit memakan tenaga. Tadi kita disuguhkan dengan penampilan yang gemulai, yang ayu Bunda Eli ya. Dan sebelum ke Ibu Fitri, aku mau ke Bunda Eli dulu. Silakan. Boleh Bu Fitri ya? Iya, boleh. Tentang filosofi tarian tadi dulu sedikit aja deh. Oke. Untuk menggambarkan kepada pemirsa yang ada di rumah tentang tari Lilin Siwa. Oke, kita semua akan mengenal bahwa kita ini punya kerajaan Sriwijaya. Ya. Nah, tari ini diangkat dari Hindu. Hindu ini kita mengenal Dewa Siwa. Dewa Siwa itu adalah dewa yang paling ditakuti karena selalu menimbulkan tsunami, gempa bumi, segala macam yang mengingatkan manusia untuk selalu berbuat baik. Ya. Nah, tarian ini adalah tarian persembahan kepada Dewa Siwa untuk menghormati kerajaan Sriwijaya yang memang pernah ada dengan agama Hindunya. Jadi menurut kepercayaan Hindu. dari Hindu Bunda Elia bahwa ini sebagai bentuk penghormatan kepada Dewa Siwa supaya tidak marah. Iya, Supaya tidak marah ke manusia dilakukan persembahan. kalau dia marah gempa bumi, tsunami segala macam lah. Bahaya Gunung Bunda berapi. Elia, Nah, bahaya itulah. makanya harus Ingat dilakukan ya manusia, persembahan ini jadi- salah satunya Bunda ya. Oke, nah kalau kita ke Bu Fitri tadi sudah kita menyaksikan bahwa tarian sudah dibawakan sangat baik juga. Ini arahan dari Bunda Eli semua ya? Iya, Di bawah arahan Sanggar. saya ini sebetulnya mungkin Bunda bisa cerita, Ibu Fitri. Boleh cerita apa Bunda? Cerita apa kita hari ini? Jadi semangat yang ditimbulkan sebenarnya oleh beliau. Salah Jadi satu beliau memanggil inspirasi. saya, menyuruh melatih di rumah beliau. Ya inilah anak-anak pelatihan kami masih SMP, bahkan ada yang PAUD. Dan inilah hasilnya Bunda Ya ya. inilah hasilnya. Boleh Ini kita masih tepuk SMP tangan satu semua. kali lagi dong, luar biasa. Kalau gitu kita langsung saja yang dibilang Bunda Eli ini inspirasinya yang memberikan salah satu motivasi Bunda Eli untuk menggerakkan anak-anak melestarikan tari di Kota Palembang. Bu Fitri, apa latar belakang dari kenapa begitu tertarik, kenapa begitu semangat untuk menghidupkan kembali kebudayaan terkhusus tarian di Kota Palembang? Iya, terima kasih Putra.
Kebetulan hari ini saya hadir di TPRI didampingin oleh beberapa pejabat pemerintah Kota Palembang. Ada Kepala Dinas Pariwisata Pak Sulaiman gitu kan, ada Pak Agus Rizal dari Kebudayaan, dan ada juga dari Pol PP, Pak Haidir, dan juga ada dari Kominfo dan sebagainya ya. Saya mengucapkan terima kasih. Tentu ini berawal Putra dari pada saat kita masa pandemi. Pandemi di mana anak-anak tidak memiliki aktivitas, sekolahnya tidak tatap muka Online. gitu ya, online. Dan saya lihat aktivitas anak-anak ini selalu diisi dengan gadget setiap hari. Setiap hari. Kalau nggak nonton, mungkin main laptop, HP dan sebagainya. Ini juga yang mengetuk hati saya. Ini sepertinya ada yang tidak beres ini. Ya, apalagi saat ini masih sangat kurang anak-anak mengenal mengenai masalah sejarah, mengenai masalah kebudayaan, apalagi pariwisata di Kota Palembang. Oleh karena itu kebetulan saya ketemu dengan beliau nih, ya. Beliau main ke rumah saya, kita bincang-bincang, dan beliau ini adalah orang yang memang menciptakan tari tanggai yang pertama sekali, dan juga menarikan tari tanggai itu untuk pertama sekali. Usia beliau ini mau tahu berapa? 76. Luar biasa. Luar Tepuk biasa tangan untuk Bunda Eli. ya. Tapi semangatnya luar biasa, keinginannya luar biasa. Nah, pertemuan yang tidak terduga inilah yang membuat kami merasa bahwa ayo Bunda, sepertinya kita ingin melestarikan kebudayaan kita, terutama tari-tarian, pariwisata Kota Palembang. Kita ajak anak-anak yang usianya SD maupun SMP, dan kami tidak mengenakan biaya sama sekali. Kebetulan di rumah ada lapangannya cukup luas. Yang bisa dipakai. Yang untuk bisa dipakai. Akan tetapi karena pada masa itu adalah masa pandemi, kita tetap menekankan protokol kesehatan tentunya. Dan alhamdulillah anak-anak sekarang sudah 60 anak-anak yang belajar benar ya Bun ya, yang belajar di rumah, dan itu tidak dipungut biaya. Nah, setelah 1 tahun kami lebih kurang belajar. Nah, inilah yang bisa kami tampilkan. Ada yang nanti menampilkan, tadi sudah menampilkan lagu tarian Tari Lilin Siwa. Nanti ada juga bandana. Tari bedana Iya. nanti. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi dong. Ini menambah kekaguman saya kepada dua sosok yang ada di samping saya, bahwa memang bertemu dengan keresahan yang sama Bu Fitri ya, dengan Bunda Eli, akhirnya memiliki satu visi yang sama, membentuk suatu komunitas bisa kita bilang, dengan menghidupkan tarian kembali dengan anak-anak yang beragam usia dari PAUD sampai SMP. Betul. Mungkin tidak membatasi, nanti ketika memang sudah ada anak usia SMA ataupun masih yang sudah kuliah yang masih ingin tertarik belajar tarian, nggak apa-apa Bunda ya. Betul, Nggak apa-apa, betul. dipungut sekali. Kita ajak sekali, kita rangkul sekali. Dan tadi sudah disinggung juga sedikit sama Bu Fitri bahwa kita kehadiran dari beragam instansi pemerintahan juga. Saya pikir ini tim tari Ibu. Oh, enggak lah. Karena seragam juga. Karena seragam juga ada tim tari. Kaki ya? Karena seragam juga. Oh, ini mau nari apa tadi saya pikir Ibu Fitri. Ternyata ini timnya dari Ibu Fitri sendiri. Iya, dari nah, Bu Fitri, Pak Bunda Yusya. Eli, tadi kita sudah menyaksikan tarian Lilin Siwa. Kita nanti akan menyaksikan banyak sekali unsur kebudayaan dan juga mungkin lagu dan juga tarian. Nah, salah satunya kita akan menyaksikan lagu Yasaman. Nah, mungkin Bu Fitri ingin menyaksikan bagaimana penampilan lagu Yasaman, dan juga Bunda Eli juga, dan juga pemirsa yang ada di rumah mungkin sudah tidak sabar. Ini dia lagu Yasaman. Bidari di sungai Musi, janganlah lupa beli telur abang. Cantik rupa, penyabar dan baik hati, adik manis berambut panjang di koncet kepang. Di kaliku sungai Batang hari 9, mengalir bermuara ke sungai Musi juga. Eloklah ku ngisi rupa cinta menawan, buat kakak siang terkenang malam terjaga. Pulau kemarau melasungi musik kesungsan, nak ke Pusri laju ke sasar ke Kalidoni. Badan saro pikiran resah hati terguncang, ngarep ke adek kalau begalan jadi bini. Ay 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 sama tak mudah tapi saronya. Ay 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 sama nyari bini yang bener
batang hari 9 mengalir bermuara ke sungai Musi juga elok laku ngisi rupa cinta menawan muat kakak siang terkenang malam terjaga pulau kemarau melasungi musik kesungsan enak putri laju kesasar kekang didoni bareng saro pikiran saat terguncang ngarep ke adik kalau begala jadi bini hey hai 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 sama tak muda tapi saronya hai 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 sama jadi bini yang benar-benar setoloan hai 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 sama tak muda tapi saronya hai 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 sama nyari bini yang benar-benar setoloan hai 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 sama bukannya muda tetapi saronya hai 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 sama nyari bini yang benar-benar setoloan hai 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 sama bukannya muda tapi saronya hai 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 sama nyari bini yang benar-benar setoloan hai 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 sama ya saman ya saman ya saman. Oke, tepuk tangan dong. Lagu Ya Saman yang dibawakan oleh Budi. Ini sangat terngiang-ngiang sekali Bunda Eli dan Bu Fitri. Soal lirik Siang Terkenang Malam Terjago. Itu kalau untuk bujang-bujang ini, aduh itu relate sekali Bu Fitri. Nah, tadi kita sudah menyaksikan lagu yang dibawakan oleh Budi. Lagu Ya Saman, salah satu lagu yang tidak mungkin tidak terciri Palembangnya kalau nyanyi lagu Ya Saman ini Bu Fitri ya. Nah Bunda Eli, tadi kita sudah menyaksikan juga penyampaian sebuah lagu yang sangat baik. Dan kalau menurut Bu Eli sendiri, Bunda Eli sendiri, unsur kebudayaan yang ada di Palembang itu sudah cukup luaskah atau masih perlu dikembangkan lagi? Sebetulnya kita ini sudah mendunia ya. Seperti Gedung Sriwijaya Tangga ya. Nah, mungkin karena COVID tidak tahu sempat tenggelam, tapi beliau mengangkat kembali. Jadi beliau adalah penyemangat jiwa saya. Luar biasa. Bunda, benarkah ini Ibu Fitri menjadi penyemangatnya yang mengangkat kembali? Betul, Benar. betul. Kalau gitu kita langsung konfirmasi. Kenapa Bu Fitri? Kenapa begitu semangat sekali? Iya. Di era COVID ini tentunya Bu Fitri ya, dengan beragam tantangan dan banyak PR lain di sisi lain di pemerintahan tentunya. Tapi mengapa kesenian menjadi fokus tersendiri Bu Fitri? Ya, saya sering melihat tampil anak-anak pada saat mungkin mengisi, pada saat ada acara, Ya. atau juga pada saat kita melihat resepsi. Saya menyampaikan sama Bunda Eli, Bun, sepertinya masih begitu banyak sekali yang mesti harus kita perbaiki terkait masalah sendera tari kita, kebudayaan kita, dan saya ingin supaya nantinya plus ya kostum-kostumnya juga, karena kami lihat sebenarnya kan kalau untuk budaya kita sendiri sebenarnya sudah Kaya sangat banget, kaya sudah sekali, kaya sudah sekali. sangat megah sekali, tapi tidak ditunjang dengan segala sesuatunya sehingga mungkin tampilnya sedikit kurang maksimum. Iya. Oleh karena itu Bunda juga menyampaikan kepada saya sebenarnya tarian-tarian kayak Gending Sriwijaya, Tari Tanggai, karena beliau ini pencipta dan penari, sepertinya ada yang tidak sesuai dengan tarian asal. Nah Ya. ini Bunda juga menyampaikan keinginannya untuk mendidik anak-anak ini dari usia yang memang betul-betul masih dasar, supaya mereka mengerti asal-usul tarian ini dan filosofinya seperti apa. Itu penting sekali. Penting Bu, ya. Karena kalau sekali. tarian tradisional itu ada haknya masing-masing, mulai dari Betul. pakaiannya, ada pakemnya, Iya. ada kesesuaiannya yang Iya, harus seperti songket dilaksanakan. saja. Kita kan sebenarnya setiap songket itu ada peruntukan-peruntukannya, ada nama-namanya. Jadi pada saat, setahu saya Bun ya, pada saat misalnya kita adalah seorang yang belum menikah, pakainya seperti apa, atau Iya. mungkin setelah menikah janda pakainya seperti apa. Kematian juga songketnya jenisnya beda lagi. Nah, Ada aturan bakunya. ada aturan-aturannya. Jadi tidak boleh sembarangan untuk pakai. Nah, mungkin generasi-generasi kita ini masih banyak yang tidak tahu. Nah, mudah-mudahan
dengan adanya Bunda Eli dan juga Bu Fitri budayawan juga yang lain, tentunya dapat meluruskan apa yang bisa memang selama ini meluruskan salah. apa yang sama ini mungkin belum begitu Keliru benar. mungkin. Ya, Oke, betul, jadi makin betul. menarik sekali obrolan kita hari ini. Rupanya masih banyak sekali bahasan-bahasan tentang budaya tentunya yang belum kita ketahui selama ini, yang mungkin keliru dan harus diluruskan. Tapi sebelum kita ngobrol lebih banyak lagi, kita saksikan dulu penampilan berikut ini, lagu Rame-Rame yang akan dibawakan oleh Aldita. Seonora jauh padere, mari rapat kemari, jangan takut beta cuma polose. Badan seputar baik-baik, jangan sampai ale tagai, nanti pulang mama bisa bakalan. Seonora jompa dede, mari rapat kemari, jangan takut beta cuma polose. Badan seputar baik-baik, jangan sampai ale tagai, nanti pulang mama bisa bakalan. Hey, hey, rame-rame, mari katong baransa rame-rame. Hey, rame-rame, baransa goyang pada manisnya. La dengar donci sio, hema lenggang dan menari, angkat kaki tulang kapal. Jangan pulang nona, hema lenggang dan menari, angkat kaki bikin rame pesta. Asal bisa jaga diri baik-baik, jangan pulang mama bisa bakalan. Seonora jompa dede, mari rapat kemari, jangan takut beta cuma polose. Badan seputar baik-baik, jangan sampai ale tagai, nanti pulang mama bisa bakalan. Hey, rame-rame, mari katong baransa rame-rame. Hey, rame-rame, badan sa goyang pada manis.
Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, Masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya. Selamat datang di Corona Fashion Show. Fashion Show menarik, gaya nyentrik namun menggeliti. Kita sambut peserta pertama kita dengan tema anti kuman, anti bakteri, dan antivirus. Selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir. Sebelum dan sesudah melakukan aktivitas atau menggunakan hand sanitizer. Peserta selanjutnya dengan tema jaga jarak aman. Jaga jarak minimal 1 meter saat berbicara dan beraktivitas. Jarak boleh jauh, tapi hati kita tetap bersatu. Peserta yang terakhir dengan tema anti percikan air dan debu. Masker dan face shield dapat melindungimu. Terima kasih telah membantu mencegah penularan COVID-19 menuju Indonesia sehat. Ya, kita kembali lagi dalam Ragam Palembang yang mana dalam 1 jam ke depan kita akan membahas tentang ragam-ragam isi dari kota Palembang ini, terkhusus dalam bidang kebudayaan. Kembali lagi ada Bu Fitri dan juga Bunda Eli. Bunda, tadi kita sudah menyaksikan lagu Tari Lilin Siwa. Juga sudah menyaksikan juga tadi ada lagu Rame-Rame dan lagu Yasaman, Bu Fitri ya. Mungkin ini bisa menjadi ciri khas sendiri dari program kita karena kita memang budaya kita sudah sangat kaya. Tapi bukan berarti kita tidak melirik budaya lain. Budaya satu Nusantara kita ini. Kita juga angkat karena memang penting menjadi daerah yang berbudaya, menjadi daerah yang beraneka ragam. Nah, balik lagi kita membahas tentang budaya kita, Bu Fitri. Ya. Tadi juga kita sudah menyaksikan Tari Lilin Siwa yang dibawakan oleh anak-anak yang mungkin usianya bisa dibilang masih sangat belia. SMP, Bunda ya, masih di usia SMP. Mungkin ini bisa menjadi fokus tersendiri ketika tadi Bu Fitri bilang bahwa anak sekarang sibuk main gadget dan lain-lain. Lalu apalagi caranya selain dengan mendirikan sanggar ini bersama Bunda untuk mengembalikan lagi minat terutama remaja-remaja sekarang akan kesenian tradisional kita. Iya, Bu Fitri. terima kasih Putra. Jadi sebenarnya Kota Palembang sendiri kan untuk sekolahnya itu menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Palembang dari tingkat SMP, SD maupun PAUD ya. Iya. Oleh karena itu kita akan coba nantinya pada saat sekarang kan sudah sekolah tatap muka walaupun 1 minggu cuma 2 kali. Iya, dibagi, Nah, kita ingin nantinya pada saat kondisinya lebih normal kembali, nanti kita ingin supaya ekstrakurikulernya diisi dengan tari-tarian. Jadi kegiatan tari-tarian. Jadi kami nanti akan coba bekerja sama juga dengan kawan-kawan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan supaya nantinya anak-anak ini diberikan arahan untuk supaya mereka lebih mengenal tari-tarian, kebudayaan Kota Palembang, pariwisata dan sebagainya. Ya. Jadi diisi dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ekstrakurikuler tapi mengenal budaya kita sehingga mereka tahu bagaimana cara menarikan suatu tarian tari khas Kota Palembang atau
juga tahu bagaimana cara membuat tenunan kain-kain khas Kota Palembang, mulai dari jumputan atau juga songket. Jangan sampai hanya usia-usia yang memang sudah lanjut saja yang tahu, sedangkan anak-anak muda ini mereka tidak tahu sama sekali mengenai budaya kita. Nah, itu cita-cita Bu Fitri dan Bunda Elis ya membantu Bunda ya. Iya, saya mendampingi selama hayat di kandung badan. Luar biasa sekali, tepuk tangan dong untuk Bunda Eli dan Ibu Fitri. Nah, ini kita akan menyaksikan satu lagu lagi dulu Bu Fitri. Lagu ini kalau kita dengar lagunya tuh Bunda tidak ke jauh-jauh pengen makan. Nah, mungkin tidak tahu, sudah ada asing lagi lah di telinga kita lagu Pempek Lenjer yang akan dibawakan oleh Budi. Panjang mak lengan, kejar-kejar rasanya marah, masuk ke mulut, matanya mejem, mertua lewat masih ditelan. Kerja keras sudah biasa, asak baik iwaknya terasa, digoreng pakai minyak kelapa, jadi nambah lemak rasanya. Pempek lenjer, oi pempek lenjer, siapa nyingok pastilah ngiler. Pempek lenjer, oi pempek lenjer, makan sikok pacak kelenger. Mancek bicek janganlah lupa, ngawak balik oleh-olehnya. Pempek lenjer sama cukonyo, kita makan bersama-sama. Bulat besar panjang mak lengan, kejar-kejar rasanya marem, masuk ke mulut matanya mejem, mertua lewat masih ditelan. Kerja keras sudah biasa, asak baik iwaknya terasa, digoreng pakai minyak kelapa, jadi nambah lemak rasanya. Pempek lenjer, oi pempek lenjer, siapa nyingok pastilah ngiler. Pempek lenjer, oi pempek lenjer, makan sikok pacak kelenger. Mancek bicek janganlah lupa, ngawak balik oleh-olehnya. Pempek lenjer sama cukonyo, kita makan bersama-sama. Oke, tepuk tangan dong untuk lagu Pempek Lenjer yang dibawakan oleh Budi. Sesuai lirik, makan sikok pacak kelenger. Tapi kalau aku belum Bu Fitri. Nah, pempek lenjer sikok adaan limo digoreng sama yang keritingnya limo, terus es kacang merah. Nah, baru kelenger mungkin Bu Fitri. Nah, tapi kita sudah menyaksikan lagu Pempek Lenjer, langsung saja kita sambung. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi tentang kesenian yang ada di Kota Palembang, langsung saja kita saksikan ini dia tarian bedana.
Oke, tepuk tangan dong, tari bedana dari Sanggar Tari Ger. Oke, Bunda, tadi di pertama kalau kita ada penampilan dua tarian, tadi tari lilin siwah dan tari bedana, dua karakter tarian yang berbeda. Betul. Tapi kalau saya secara awam nggak ngerti Bunda, lalu apa yang menjadi berbeda dari dua tarian ini Bunda? Ya, yang pertama tadi dari dasarnya unsurnya adalah Hindu, Kerajaan Sriwijaya. Sementara ini dari Kesultanan Palembang Darussalam. Ya, adat Melayu Palembang. Bedana itu adalah adat Melayu Palembang. Makanya tariannya agak lebih lincah. Lebih lincah. Ya, Bunda, dan lebih apa ya, lebih gembira daripada yang tadi. Karena mungkin yang kalau yang pertama bentuk penghormatan dan Betul, kepada penghambaan Dewa Bunda Siwa, ya. Jadi betul. gerakannya terbatas, lebih mendayu, lebih Betul, sendu khusyuk. Bunda ya. Lebih khusyuk, benar. hikmat. Lebih hikmat, Ya. benar. Kalau Bu Fitri sendiri ada basic menari kah Bu Fitri? Oh iya, waktu masih kecil dulu, saya juga, kan kalau dulu kebetulan saya tinggal di kampus, sebelahnya itu kan ada Taman Budaya dulu. Iya. Jadi zaman-zaman tahun 90-an masih ada Taman Budaya, di sana juga ada sanggar tari. Jadi saya dengan kakak-kakak saya yang perempuan semuanya masuk, disuruh masuk sanggar tari. Kalau dulu kan belum ada jajet, jadi kegiatannya tuh ya melukis, ya menari dan sebagainya. Menghabiskan waktunya dengan Iya. yang di kehidupan nyata Bu Iya, Fitri ya, betul. dengan aktivitas-aktivitas Betul. anak-anak pada zamannya Iya. lah. Berarti Bu Fitri ada yang hafalkah mungkin tarian-tarian yang ada di Kota Palembang? Aduh itu sudah cukup lama ya, sudah puluhan tahun. Tapi maksud saya, kenapa anak-anak ini saya libatkan? Saya ingin anak-anak ini dari kecil sudah mengenal tari-tarian. Walaupun nantinya apa yang mereka miliki atau yang mereka pelajari nantinya mungkin tidak langsung menjadi profesi, tapi setidaknya pada saat mereka mempunyai anak atau pada saat mereka juga berada di kota lain, mereka bisa bercerita tentang sejarah, tentang tarian, tentang kain tenun, makanan khas Kota Palembang. Jadi tidak punah, jadi harus kita betul-betul bisa memberikan ilmu kepada generasi kita yang masih muda ini supaya mereka nantinya bisa tetap mengenal budaya-budaya kita. Jangan hanya usia-usia yang sudah tua saja, tapi anak-anak juga harus dibekali. Jangan dilihat ke sana dengan Bu Fitri, masa langsung to the point ke Bunda Eli. Tadi dibangun Bunda Eli tidur. memang Dibangun dari tidur. sisi usia sudah cukup lah. Tapi dari dari jiwa, semangatnya, semangat, masih muda jiwanya, sekali, 17-an. saya kalah Bu Fitri, saya kalah. Betul, Akan kita selalu berdua semangat kalah. membesarkan kembali budaya yang ada di Kota Palembang. Iya, Nah ini mungkin saya ada pertanyaan pamungkasnya tentang tema kita hari ini terkait melestarikan tari yang ada di Kota Palembang. Semua bahasan kita hari ini bermuara pada bagaimana lalu kita melestarikan dan juga membentengi. Kita nggak bisa bohong Bu Fitri. Sekarang gempuran dari sosial media, dari dunia luar, dari zaman-zamannya K-pop sekarang Bu Fitri. Mungkin di usia saya juga pasti mengalami namanya Korean Wave, dulu Japan Wave dan lain-lainnya, unsur budaya lain masuk ke kita. Lalu bagaimana cara kita membentengi dari hal-hal yang seperti ini supaya tetap melestarikan budaya kita sendiri? Ke Bu Fitri dan Bunda Eli, tapi ke Bu Fitri dulu. Ke saya dulu ya. Iya. Saya melalui Dinas Pariwisata dan juga Dinas Kebudayaan dan juga Dinas Pendidikan berharap nantinya anak-anak yang usia yang memang menjadi tanggung jawab pemerintah kota, SMP, SD maupun PAUD ini betul-betul dibekali dengan kegiatan-kegiatan yang memang di luar secara umum pendidikannya, diberikan juga kegiatan ekstrakurikuler berupa tarian, lagu-lagu, atau juga diberikan bagaimana cara membuat kain tenun dan sebagainya. Harapan saya seperti itu. Saya juga menghimbau dan berharap kepada seluruh masyarakat Kota Palembang yang saat ini tengah menonton, terutama orang tua, supaya nantinya anak-anak ini juga diajak untuk kegiatan-kegiatan di luar kegiatan sekolah untuk betul-betul mengenal budaya. Sehingga harapan kami yang namanya tarian dan lagu-lagu maupun kekayaan kita yang lainnya betul-betul nanti dikenal oleh anak-anak yang lain sehingga menjadi bekal kita ke depan untuk melestarikan budaya kita di Kota Palembang. Iya, luar biasa. Kalau Bunda Eli sendiri, bagaimana cara kita melestarikan dan tetap menjaga ataupun membentengilah seminimalnya dari budaya luar? Ini dilema yang cukup berat untuk saya, karena yang masuk ke saya itu sebenarnya anak-anak modern dance, Iya. yang biasanya K-pop, yang biasanya TikTok, ya. Terus mereka kumpul, dan saya tidak menyangka sama sekali bahwa pada akhirnya mereka senang, mereka suka, ya tidak tahu lah ngapo, tertarik dan tampil. Oke, jadi rupanya sebenarnya bukan tidak tertarik selama ini yang Iya. terjadi. Rupanya belum dikenalkan saja.
ketika dikenalkan suka juga ternyata Iya, anak-anak zaman tapi sekarang mungkin budaya. dikenalkannya juga dengan cara yang bukan yang budaya kita gitu. Benar, Jadi oke. nggak bisa ngomong lah ya. Oke, luar Nah, biasa tapi kalau sekali sekarang Bunda kami Eli dan Bu tampilkan Fitri. ini memang Melayu Palembang. Iya. Asli. Inilah Melayu Melayu Palembang, inilah kostumnya. Jadi tolong jangan diobah-obah ya. Memang inilah baju kita, inilah pakaian kita yang harus kita angkat. Siap, itu kita highlight untuk hari Tolong, ini. untuk Untuk kebudayaan kita jangan diubah-ubah, apa yang sudah ada, Iya, apa yang sudah betul. diciptakan, Ingat, lestarikan saja. Oke, luar biasa, tepuk tangan sekali Dogi dong. Nah, masih banyak sekali bahasan dan juga penampilan terkait unsur budaya yang ada di kota Palembang, tapi jangan kemana-mana, tetap di Ragam Palembang. Pandemi COVID ini kita jadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital. Era TV digital ini sudah di depan mata. Yang penting untuk masyarakat itu kualitas siarannya bagus. Bagi industri televisi itu sendiri atau penyiaran itu sendiri, agar segmentasi pasarnya nggak tergerus. Sejarah panjang dunia penyiaran diawali dengan hal yang sederhana, yaitu informasi. Semula informasi tersampaikan hanya didengar. Seiring waktu perkembangannya, informasi tidak hanya dapat didengar, melainkan dapat dilihat asal kejadian informasi itu melalui pesawat televisi. Pada tahun 1925, berdirilah Radio Batavia bentukan Hindia Belanda dalam menguasai informasi dan menjadi alat propaganda pada masa penjajahan di Indonesia. Melalui siaran yang terjadi pada tahun 1933, dipelopori oleh KGPAA Mangkunegoro ke-7 dengan mendirikan Solos Radio Vereniging atau SRV di Solo, dan di Yogyakarta berdiri Radio Mafro. Siaran SRV untuk melawan siaran hiburan budaya barat dengan siaran kebudayaan asal Jawa Indonesia yang siarannya sampai seluruh Hindia Belanda. Dan sejak tahun itulah menjadi tonggak sejarah penetapan Hari Penyiaran Nasional. Pada tahun 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia, dan di mana teks proklamasi tersiarkan ke pelosok negeri yang menyatakan Indonesia merdeka. Sejarah dari dunia televisi adalah pada tahun 1962, di mana TVRI sebagai televisi pertama Indonesia yang mengudara dan menyiarkan langsung pembukaan Asian Games keempat di Indonesia. Hingga saat ini, Hari Siaran Nasional telah menginjak masa 88 tahun sebagai saksi dunia penyiaran Indonesia. Sehingga perkembangan teknologi penyiaran menjadi faktor utama dalam menentukan kualitas penyiaran demi Indonesia maju. Namun masih banyak daerah yang tidak dapat ikut andil dalam pemerataan ekosistem dunia penyiarannya. Solusinya adalah analog switch off atau ASO. Penyiaran secara analog akan segera berakhir menuju era digital yang menyeluruh. Kementerian Kominfo adalah rumah TV digital. Bersama pihak terkait mewujudkan kesuksesan peralihan ESO menuju penyiaran digital. 2 November 2022 menjadi penting dan sejarah bersama era siaran nasional, yaitu berakhirnya masa siaran analog menuju era TV digital. Digitalisasi televisi menjadi kepentingan bersama. Meratanya siaran hingga ke pelosok negeri. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Menciptakan masa depan bangsa Indonesia yang lebih maju. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya.
Kembali lagi dalam Ragam Palembang, tapi tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara, Bu Fitri dan Bunda Eli, sayang sekali. Tapi kita tidak rugi, hari ini kita menyaksikan banyak sekali penampilan yang baik dan juga ilmu tentunya. Ilmu dari Bunda Eli dan juga Bu Fitri yang memang rupanya masih memiliki kerasahan dan semangat untuk membangkitkan budaya di daerahnya sendiri. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bunda Eli dan Bu Fitri sudah berbagi ilmunya hari ini bersama kami. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada Eldita dan Budi, terima kasih. Dan Kak Berto, terima kasih sudah mengiringi kita hari ini dan juga seluruh pengunjung ataupun tamu ataupun audiens yang datang dari perwakilan dinas dari seluruh sanggar hari ini. Terima kasih banyak. Ya boleh tepuk tangan, boleh, jangan ditahan. Dan saya Suwana Rahmat Putra mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa puluh tahun lalu beta masih kecil, beta ingat tempo itu cuma menggendong beta sampai mama bakar sagu, mama menyanyi bujur-bujur. Nah sampai basah begini beta terlupa mama sia mama mama Sulia urus langit, beta perlu balas mama mama su capek jodoh sio tete manis jaga petaku mama sampai mama bakar sagu, mama menyanyi bujur-bujur. Sampai